semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat? Oke, baik. Hari ini siapa yang nggak hadir? Keisha. Sama siapa lagi? Keisha saja? Ya, oke. Keisha nggak hadir ya. Ya, ini kegiatan kita di kelas 4A. Setelah kita berdoa bersama, kita berliterasi 15 menit ya. Anak-anak, waktu literasi 15 menit sudah selesai. Apa semua sudah selesai membaca? Sudah. Iya, kalau sudah Bu Guru minta semuanya dengan tertib kita di depan sini ya, berdiri di depan sini. Ayo. Ya. Oke. Ya. Oke, baik anak-anak, tadi Bu Guru sudah berikan waktu berapa menit? 15 menit untuk kita sama-sama berliterasi ya. Nah, setelah selesai kita berliterasi, supaya kita bisa lebih semangat dalam melakukan pembelajaran ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Iya, kita akan tepuk-tepuk ya, supaya semuanya bisa lebih semangat. Masih ingat dong tepuk PPK? Masih. Coba semuanya sama-sama. Tepuk PPK. Kita akan belajar materi IPA tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Iya. Semuanya pasti pernah lihat tumbuhan ya? Pernah. Iya. Kalau anak-anak lihat tumbuhan, ya menurut anak-anak bagian dari tumbuhan itu apa aja? Siapa yang
bagian dari tumbuhan. Ya, kita urutkan dari yang paling bawah sendiri ya. Yang paling bawah sendiri di dalam tanah namanya akar. Iya, setelah akar yang menopang berdirinya tumbuhan namanya batang. Kemudian lagi setelah batang ada apa? Daun. Iya, daun. Biasanya daun itu berwarna apa? Hijau. Kenapa daun berwarna hijau? Ya, tahu nggak kenapa? Karena mengapa warnanya hijau? Mengandung zat hijau. Iya, pintar sekali karena mengandung zat hijau. Benar sekali Hafisa. Karena mengandung zat hijau. Apa itu zat hijau dari daun namanya? Namanya apa? Iya, klorofil. Apa namanya? Semuanya klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Iya, oke, baik. Jadi daun itu biasanya berwarna hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena banyak mengandung zat hijau daun namanya klorofil. Oke, baik. Anak-anak, bagian tumbuhan yang paling bawah, paling dasar yang berada di dalam tanah namanya apa ya? Akar. Oke, baik. Akar itu fungsinya ada berapa? 3. Ada 3. Oke, benar. Yang pertama apa fungsinya? Mengukuhkan tanaman. Iya, mengukuhkan tanaman. Oke, yang kedua apa fungsinya? Menyerap apa? Air dan zat hara. Menyerap air dan zat hara. Oke, benar. Yang ketiga apa fungsinya? Menyimpan makanan cadangan. Iya, untuk menyimpan makanan cadangan. Semuanya perhatikan. Tadi bagian tumbuhan yang paling bawah sendiri itu namanya apa? Akar. Setelah akar, di atasnya akar ada apa? Batang. Iya, oke, baik. Sekarang batang. Batang itu juga sama seperti akar, memiliki fungsi. Iya. Fungsi batang apa saja ya? Tempat tumbuhan daun, buah, dan buah. Iya, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, terus fungsinya apa lagi? Dia mengangkut air yang diserap akar untuk proses fotosintesis. Yang berikutnya apa lagi? Menjaga untuk mendapatkan zat-zat makanan hasil fotosintesis Iya, jadi untuk sebagai jalan dalam mengadarkan sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, oke, baik. Itu fungsi dari batang. Nah, yang berikutnya bagian dari tumbuhan yang berwarna hijau. Apa namanya? Daun. Yang berwarna hijau apa namanya? Daun. Iya, oke, baik, daun. Daun itu memiliki fungsi juga ya, sama seperti bagian yang lainnya. Fungsinya apa daun? Sebagai apa? Iya, benar. Daun itu sebagai tempat pembuatan makanan sendiri atau fotosintesis. Jadi di dalam daun itu bisa melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri. Ya. Selain itu daun juga punya fungsi lain, yaitu untuk apa? Sebagai tempat untuk bernapas. Iya, sebagai tempat untuk bernapas. Jadi di dalam daun itu terdapat mulut daun. Mulut daun itu namanya stomata. Iya. Jadi di situ digunakan daun untuk proses pernapasan. Halo semuanya, kita hari ini mau belajar di mana ya? Di halaman. Iya, di halaman depan. Kita mau mencari apa di sana? Bunga. Iya, kita mau mencari bunga karena kebetulan hari ini kita akan belajar materi tentang bunga. Iya, kita akan mencari bunga di halaman depan. Terus ikuti kita ya. Ayo kita jalan ke depan. Jalannya pelan ya. Nggak boleh ganggu kelas yang lain karena mereka juga sedang belajar, harus dengan tertib. Oke. Ya, oke, baik anak-anak. Sekarang sudah kita pindah di tempat yang teduh ya. Ya, sekarang perhatikan. Laki-laki sudah ada yang pegang satu ya. Oke, perempuan juga sudah ada yang pegang satu. Ini adalah bunga. Ada yang tahu ini namanya bunga apa? Bunga apa?
Iya, benar sekali. Apa namanya? Sepatu. Iya, ini namanya bunga sepatu. Iya, bunga sepatu ini salah satu bunga yang lengkap. Kenapa Bu Guru bilang ini bunga lengkap? Karena di bunga sepatu ini memiliki kepala putik dan benang sari. Mengerti? Kepala putik ini loh yang merah. Nah, coba kalian perhatikan. Merah-merah ini namanya kepala putik. Kemudian benang sarinya yang mana? Ini benang sarinya. Nah, coba Cinta, kepala putiknya yang mana coba? Oke, benang sarinya yang mana? Yang warna apa? Yang warna apa? Kuning. Oke, pintar. Yang warna kuning ini namanya benang sari, yang merah ini namanya kepala putik. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang merah cantik, cantik nggak? Cantik. Iya, jadi yang membuat bunga cantik itu sebenarnya adalah mahkotanya. Ini namanya mahkota. Namanya apa? Mahkota. Iya, mahkota bunga. Ini namanya mahkota bunga. Iya. Mahkota bunga itu bisa warna merah, pink, apalagi kuning, itu apalagi tuh, ungu, ya. Itu mahkota bunga. Ya, mahkota bunga yang cantik ini yang bisa menarik, yang bisa merangsang serangga supaya serangga itu datang. Misalnya apa? Misalnya kupu-kupu. Iya, kupu-kupu hinggap di sini. Cuk. Iya. Nanti bunganya akan goyang. Iya. Kemudian setelah goyang nanti apa? Bisa terjadi penyerbukan. Ya, peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik itu namanya penyerbukan. Ya, terus setelah itu dilihat di bawahnya mahkota. Ini ada apa ini ya yang hijau-hijau? Apa ini namanya? Ada yang tahu nggak? Ini yang hijau ini namanya apa ini? Namanya kelopak bunga. Apa namanya? Kelopak bunga. Ya, lihat ini ya, kelopak bunga. Lihat ini. Ini namanya kelopak bunga. Oke, kelopak bunga ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk membungkus bunga ketika bunga itu masih kuncup. Ini kan sudah mekar toh, makanya kelopaknya di sini. Pada saat masih kuncup, ini merah-merahnya semuanya terbungkus oleh kelopaknya. Ya, seperti itu. Terus yang ini dari sini sampai ujung sini ini namanya apa? 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 Tangkai bunga. Apa namanya? Tangkai bunga. Ya, seperti itu. Ini tadi Bu Guru sudah ambil tanaman apa? Rumput. Iya, ini tanaman rumput ya. Iya. Ya, coba perhatikan. Ini contoh tanamannya. Sekarang tunjukkan mana bagian akarnya. Coba tunjukkan. Iya, akarnya yang di bawah ya. Batangnya yang mana? Daunnya yang mana? Ini. Oke, sudah mengerti ya? Bisa bedakan? Bisa bedakan? Bisa. Iya, akar. Kenapa akar ada di dalam tanah? Ya, fungsinya untuk apa sih akar? Mengukur tanaman. Akar fungsinya untuk apa? Mengukur tanaman. Duduk di sini? Duduk di sini Hafiza? Ya. Akar fungsinya untuk apa? Mengukur tanaman. Mengukuhkan tanaman. Iya. Supaya tanaman itu kukuh, kokoh, kuat. Ya, itu fungsinya akar. Terus setelah itu fungsinya untuk apa lagi akar? Menyerap air dan tanah. Iya, untuk menyerap air dan zat hara. Menyerap air dari mana? Dari dalam tanah ya, dari dalam tanah. Air dan zat hara dari dalam tanah diserap melalui akar ini, diserap ya. Setelah diserap, kemudian apa lagi fungsinya? Makan tanaman. Iya, bisa untuk menyimpan makanan cadangan. Ya, berarti di akar di sini akarnya bisa untuk menyimpan makanan cadangan. Misalnya apa? Misalnya pada kentang. Pernah makan kentang nggak? Nah. Iya, kentang itu dia berarti tumbuhan ya yang menghasilkan makanannya di dalam akar. Jadi sebenarnya kentang yang kalian makan itu adalah bagian dari akar yang menyimpan makanan cadangan. Ya, seperti itu ya. Jadi kentang itu kan tumbuhnya di dalam tanah ya.
Pasti kalau anak-anak sering bantu orang tua masak di dapur, misalnya disuruh kupas kentang, pasti kentangnya banyak tanahnya, ya enggak? Kenapa banyak tanahnya? Karena kentang itu dia tumbuhnya di dalam tanah. Karena kentang itu sebenarnya bagian dari akar yang yang membesar karena sebagai tempat untuk menyimpan makanan cadangan. Terus apalagi selain kentang ada wortel. Iya, seperti itu. Apalagi? Iya, singkong. Benar sekali, singkong. Pernah makan singkong? Pernah. Iya, pernah lihat pohon singkong? Pernah. Iya, singkong itu tumbuhnya di mana? Di tanah. Enggak, maksudnya di mana? Di atas tanah kah, di dalam tanah, atau tergantung Dalam mana? tanah. Iya, di dalam tanah. Karena singkong itu sama seperti kentang ya, dia menyimpan makanan cadangan di dalam akar. Ya, oke, baik. Terus berikutnya, ini barusan Bu Guru petik. Yang ini bunga kersen, yang ini namanya bunga sepatu. Iya, dilihat sama atau beda? Beda. Ya jelas beda ya. Warnanya saja sudah beda ya. Oke. Kalau bunga sepatu mahkotanya warna apa? Merah. Kalau bunga kersen mahkotanya warna? Putih. Iya, oke. Terus kalau bunga kersen punya ini enggak kelopak bunga? Punya mana kelopak bunganya coba? Siapa yang tahu? Berani tunjukkan. Iya, yang ini ya. Oke, benar sekali. Ya. Terus kemudian kersen, ya pada bunga kersen coba dilihat. Bunga kersen itu memiliki kepala putik sama benang sari tidak? Benang sari punya, tidak. Iya, benar sekali. Benang sarinya punya, putiknya enggak punya ya. Benar. Kalau bunga sepatu benang sari punya, kepala putik juga Punya. Oke. Kemudian apalagi nih? Tangkai bunga punya enggak? Punya. Iya, sama-sama ya. Ini ada tangkai bunga dari ujung sini sampai ujung sini toh. Terus ini juga ada tangkai bunga dari ujung sini sampai ujung sini. Sama enggak? Sama toh, sama-sama memiliki tangkai bunga ya. Sekarang Bu Guru minta satu. Coba siapa yang berani di sini? Saya. Siapa yang berani? Ya? Ayo sini. Siapa yang berani? Bu Guru mau minta supaya kamu menjelaskan mana bagian-bagiannya sendiri tanpa dibantu teman. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Ayo. Ya. Iya, ayo Hikmah pintar sini. Ayo. Ayo. Loh, tadi Bu Guru jelaskan sudah tahu belum? Sudah. Sudah mengerti belum? Sudah. Iya, sudah. Sekarang silakan di sini. Ayo sini, Clara pintar. Ayo. Iya, oke. Ini namanya Clara. Dia anak pintar. Dia pemberani. Dia berani ketika Bu Guru tawarkan. Siapa yang berani? Iya, Clara berani. Coba dipegang. Pegang bunganya, pegang. Iya. Sekarang Clara tunjukkan bagian-bagiannya dan sebutkan. Ayo. Ini kepala putih. Warnanya? Warnanya merah. Terus? Ini benang sari warnanya kuning. Terus? Ini mahkota warnanya merah. Iya, terus? Ini kelopak bunga warnanya hijau. Terus? Ini tangkai bunga. Iya, oke. Pintar. Tepuk tangan dong buat Clara. Iya, pintar ya. Oke, benar ya. Tadi yang Clara sampaikan sudah benar semuanya. Itu adalah bagian-bagian dari bunga lengkap atau bunga sepatu. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Iya. Sudah jelas? Sudah. Sebagai alat kelamin jantan. Sebagai alat kelamin jantan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan. Ya, silakan dibaca yang nomor 1. Bacaannya baca dulu.
Mungkin tidak banyak orang mengetahui manfaat bunga telang. Bunga berwarna biru ini banyak tumbuh di pekarangan. Selain digunakan sebagai pewarna makanan alami, banyak manfaat yang dimiliki bunga telang. Beberapa manfaat bunga telang seperti meningkatkan daya ingat, mengatasi gangguan kecemasan, meringankan depresi, dan mengandung antioksidan. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah: A. Mengapa bunga telang berwarna biru? B. Kapan bunga telang dapat dikonsumsi? C. Apa saja manfaat yang dimiliki bunga telang? D. Bagaimana bunga telang dapat tumbuh di pekarangan? Ya, yang benar yang mana? Yang mana yang benar? C. Iya. Yang benar jawabannya adalah yang C, ya benar ya. Jadi kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah yang C ya. Apa saja manfaat yang dimiliki bunga telang? Ya benar. Berikutnya yang nomor 2. Jika dilakukan wawancara dengan topik yang sesuai paragraf tersebut, narasumber yang tepat adalah 1. A. Petani buah. B. Petani bunga. C. Petani sayur. D. Petani padi. Ya, berarti narasumbernya siapa? B. Iya benar. Petani bunga. Karena di situ bacaannya tentang bunga. Berarti yang dibahas, yang dijadikan narasumber adalah petani bunga. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang tepat untuk menjawab tersebut adalah: A. Bagaimana cara kita menanam toga? B. Kapan kita harus membudidayakan toga? C. Mengapa kita perlu membudidayakan toga? D. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga toga? Apa di situ jawabannya? Toga perlu dibudidayakan karena memberi banyak manfaat bagi kita. Selain sebagai obat, toga dapat menghijaukan dan menyejukkan lingkungan. Berarti pertanyaan yang sesuai apa? Apa pertanyaannya? Yang mana? Yang mana? Yang C. Mengapa kita perlu membudidayakan toga? Berikutnya. Tema pada pengalaman wawancara tersebut adalah: 1. Berfungsi toga. A. Berfungsi toga. B. Manfaat toga. C. Menjaga toga. D. Menanam toga. Temanya berarti apa? B. Manfaat toga. Iya. Manfaat toga. Berikutnya lanjut. Ayo siapa? Lakukan kata cari berikut. 1. Sopan. 2. Hak terhadap tanaman dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Menyirangi tanaman secara rutin. B. Memupuk tanaman secara teratur. C. Membasmi hama dan penyakit pada tanaman. C. D. Memanfaatkan tanaman sebagai bahan pangan. Ya, yang ditanya itu haknya ya. Hak kita terhadap tanaman. Haknya berarti apa? D. Iya benar. Oke, benar ya yang D. Memanfaatkan tanaman sebagai bahan pangan. Oke, pintar. Berikutnya yang nomor 2. Ya, silakan. Bu Maya menyukai tanaman bunga. Bu Maya membudidayakan tanaman bunga yang dimilikinya. Guna menambah penghasilan, Bu Maya memiliki hak untuk: A. Menyimpan tanaman di kebun. B.
B. Merawat tanaman dengan baik. C. Membagikan tanaman secara gratis. D. Menjual tanaman bunga kepada orang lain. Iya. Berarti yang mana supaya dapat penghasilan? Berarti yang mana? Merawat Yang mana? B. Supaya kita dapat penghasilan, dapat uang. Berarti kita apakan? Harus bagaimana? D. Iya, yang D, pintar. Menjual tanaman bunga kepada orang lain. Kan kalau kita jual kita dapat apa? Dapat penghasilan atau dapat tambahan uang, ya. Nah, berikutnya. Warga masyarakat memiliki hak memanfaat tanaman untuk dikonsumsi. Kewajiban yang harus dilakukan warga masyarakat terkait hak tersebut adalah A. Merawat tanaman dengan baik. B. Membiarkan tanaman tumbuh liar. C. Membiarkan tanaman tidak terurus. D. Tanaman setiap tanaman secara berlebihan. Iya, berarti kewajibannya kita apa? A. Iya, benar. Kewajibannya itu kita harus bisa merawat tanaman dengan baik. Oke, yang berikutnya. Akibat pemanfaatan tanaman secara berlebihan adalah A. Mengurangi polusi udara. B. Lingkungan asri dan sejuk. C. Menyebabkan bencana alam. D. Udara menjadi segar dan bersih. Menyebabkan bencana alam. Iya, benar. Menyebabkan bencana alam ya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan tanaman dengan berlebihan. Kalau kita berlebihan itu bisa terjadi bencana alam ya. Berikutnya. Manfaat laksanakan kewajiban terhadap tanaman adalah satu, cuaca menjadi panas. B. Meningkatkan polusi udara. C. Meningkatkan lingkungan menjadi asri dan sejuk. D. Lingkungan bencana alam. Menyebabkan apa? Bencana alam. Iya, benar sekali. Penebangan hutan secara liar itu menyebabkan bencana alam. Oke, pintar. Selanjutnya kita masuk di muatan materi IPA. Iya. Muatan materi IPA. Iya. Bencana alam. Ayo berikutnya. Kesatuan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik disebut Apa namanya? Apa? Apa namanya? Iya, benar. Yang C ya, benar. Ekosistem ya. Jadi ekosistem itu kesatuan makhluk hidup dengan lingkungan hidup yang membentuk hubungan timbal balik, namanya ekosistem ya. Berikutnya. Mengganggu. Ya, yang mana yang mengganggu keseimbangan lingkungan? Coba. Yang mana? Iya, benar sekali. Yang D ya. Memburu hewan langka, nggak boleh ya, kan itu mengganggu. Lalu menerapkan sistem ladang berpindah di hutan juga nggak boleh ya. Karena kenapa? Karena apa? Mengakibatkan tanah menjadi tandus. Berikutnya, menggunakan pestisida kimia melebihi dosis juga nggak boleh ya. Karena kenapa? Nanti akan membuat organisme lain juga akan
mati. Jadi kalau mau pakai pestisida itu secukupnya aja, nggak boleh melebihi dosis. Oke, berikutnya. Salah satu fungsi batang bagian tumbuhan adalah A. Menyerapkan air dari zat hara. B. Alat perkembangan biakan generatif. C. Menyokong berdirinya tumbuhan. D. Menyerap garam-garam mineral. Iya, fungsi batang. Fungsi batang yang mana? C. Iya benar, yang C benar ya. Untuk menyokong berdirinya tumbuhan. Benar. Oke, berikutnya. Tanaman tersebut yang mempunyai batang rumput adalah A. Jambu, B. jagung, C. pisang, D. bayam. Batang rumput itu berarti batangnya yang mempunyai ruas-ruas. Yang ada ruasnya yang mana? D. Beruas sama berongga. D. Guru. D apa? Apa? D. Kalau bayam itu batangnya basah, nggak beruas, nggak berongga. Pisang. Pisang juga basah. Coba kamu tebang pohon pisang, pasti mengeluarkan ini banyak. Apa? Jagung. Iya benar, jagung. Jagung itu memiliki batang yang beruas dan berongga ya. Sama seperti rumput tadi yang Bu Guru cabut di depan itu toh. Berikutnya yang nomor 5. Siapa? Oh ya. Ya? Jagung. Fungsi bagian bunga yang ditunjuk anak-anak adalah A. Tempat kedudukan bunga. B. Melindungi bunga saat masih kuncup. C. Menghubungkan bunga dengan batang. D. Menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Yang A. Yang ditunjuk itu apa? Daun. Kok daun? Bunga. Yang ditunjuk itu apanya? Iya, kelopak bunga. Kelopak bunga itu fungsinya untuk apa? Bunga saat masih Iya, melindungi bunga saat masih kuncup. Dilihat di situ. Yang ditunjuk kan kelopak bunga. Kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Berikutnya. padi, air, cacing, belalang, dan katak termasuk ke Komponen. komponen penyusun ekosistem. Ekosistem mana? Di mana kamu jumpai padi, air, cacing, belalang, katak itu di mana? Di pantai. Memangnya di pantai itu ada padi, air, ada cacing, belalang, katak kah? Pantai di Berarti bukan pantai di mana? Iya, di sawah benar. Berikutnya. Nanti. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena faktor aktivitas dan kegiatan manusia. Iya, keseimbangan ekosistem itu bisa terganggu karena faktor apa? Alam. Iya, benar, faktor alam. Akhirnya itu bisa jawab. Berikutnya. Hikmah. Apa? Pestisida yang digunakan untuk memberantas tikus namanya apa? Iya benar sekali, rodentisida. Benar ya? Rodentisida. 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 Iya. Rodentisida. Berikutnya. Apa? Yang merupakan alat kelamin jantan itu apa namanya? Alat kelamin jantan pada bunga kok batang. Apa? Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Apa? Benang sari. Iya, benang sari. Tadi kan Bu Guru sudah jelaskan toh? Kalian sudah Bu Guru suruh catat. Apa namanya? Benang sari. Ingat-ingat. Berikutnya yang nomor 5.